Saya garis bawahi sekali lagi, kalau tidak punya uang, kemudian punya kemampuan, jangan sungkan-sungkan datang ke Poltera untuk kuliah. Akan saya upayakan biayanya sampai lulus. Ya, oke. Nama saya Safrudin, Muhammad Safrudin, sebagai kali ini diberi amanah sebagai pembantu direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Saya akan menyampaikan kira-kira peran apa yang mau diberikan Poltera kepada Anda semua, ya, Bapak Ibu dan siswa semua, supaya Anda semua calon siswa ini percaya kepada Poltera gitu ya. Dan Poltera itu siapa gitu, nanti juga saya singgung sedikit. Cuman beberapa sudah disinggung oleh Pak Direktur, yang tadi saya mendengarkan sempat ketir-ketir, waduh diborong semua, habis ini slide saya ini, saya bilang dalam hati saya. Jadi, oke. Saya mulai dengan saya share slide saya. Para hadirin semua, Bapak Ibu guru SMA, SMK dan adik-adik siswa sekalian, apa sudah bisa melihat slide saya ya? Oke. Bu Endang dapat melihat slide saya ya? Bisa Pak. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi slide saya ini saya beri judul begini, Poltera akan mengantarkan lulusannya memasuki revolusi industri 4.0, 4.0 gitu ya. Jadi sehingga kira-kira bisa dibayangkan materi saya ini, saya akan menjelaskan apa sih revolusi industri 4.0 gitu, supaya nanti para siswa punya bayangan 3 tahun lagi apa yang harus saya hadapi di dunia kerja gitu. Kemudian bagaimana Poltera menyiapkan Anda semua ini bisa nanti dengan mulus masuk ke dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Untuk meyakinkan Anda semua, maka saya menyajikan beberapa slide supaya Anda semua yakin bahwa Poltera itu begini gitu, sehingga saya akan kuliah di Poltera gitu. Tentu kalau nggak mungkin Anda membeli jasa. Jadi institusi pendidikan itu adalah penyedia jasa pendidikan sebetulnya. Sehingga kalau Anda membayar, itu sama dengan membeli jasa pendidikan. Nah, sebelum Anda membeli itu, maka di sini akan saya yakinkan kira-kira Poltera ini bisa apa gitu. Ya. Supaya apa yang Anda belanjakan itu tidak sia-sia ke depannya. Baik. Ini sekedar knowledge. Revolusi industri itu siklusnya adalah 100 tahunan. Jadi revolusi industri 1.0 itu di mana dulu diawali dengan mesin uap dan pembangkit listrik tenaga air. Di situ mekanik mulai di-create ya pada masa itu. 100 tahun kemudian ada dimulai dengan listrik, karena ada listrik maka ada industri, karena mekanik sudah di industri 1.0 itu sudah mulai banyak di-create, maka mulailah dengan mass product. 100 tahun kemudian era industri 3.0. Itu diawali dengan perkembangan yang pesat tentang information technology dan elektronik. Maka sistem menjadi cerdas. Robot sudah masuk di dalam aktivitas industri. Sehingga manusia yang lelet, yang males,
maka akan di-replace, akan digantikan dengan mesin yang itu selalu sami'na wa ata'na berdasarkan program. Jadi dia menjalankan dia setelah diprogram, maka dia akan patuh 100% dengan program itu selama dia tidak rusak. Kemudian 15 tahun pasca industri 3.0, ini dunia internet sudah semakin pesat, semua sudah cloud based, ya. Jadi ke depan, tapi di Eropa sudah. Jadi ke depan mobil itu misalkan gitu ya, mobil itu kalau mogok di jalan itu sudah diketahui oleh perusahaan yang bikin kendaraan itu. Kemudian dia langsung menginvestigasi secara online kerusakannya di mana. Kemudian datanglah misalkan montir atau karyawan dari penyedia pembuat itu jemput di jalan, kemudian diangkut, mobil dibawa gitu. Atau kalau kerusakan ringan maka bisa dilakukan dengan update software gitu. Semua sudah berbasis cloud. Kita tentu dengan HP sekarang sudah mulai kan, apalagi di masa pandemi ini kita semua kuliah secara online, kita belanja makanan pun online gitu, angkot pun sekarang kalau yang dulu pengusaha angkot itu harus punya kendaraan, sekarang nggak perlu punya kendaraan. Sehingga semua berbasis partisipasi gitu. Jadi itu yang tidak terbayangkan oleh industri kira-kira 50 tahun yang lalu tidak terbayangkan bahwa industri koran itu yang tadinya bagus menjadi profitnya besar menjadi habis gitu, menjadi koran elektronik. Kemudian angkot juga habis. Di Surabaya itu jam 7 itu sudah tidak ada angkot gitu ya, bisa dibayangkan seperti itu. Nah, sehingga engine utama di teknologi teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi 4.0 itu adalah mobile. Ya, adanya piranti mobile. Kemudian ada cloud, ada Internet of Things. Jadi semua piranti itu akan terhubung ke internet. Yang tadi saya bilang mobil, maka tidak hanya mobil, maka bisa jadi lemari es. Lemari es nanti 2-3 tahun lagi, itu lemari es itu bisa pesen isinya sendiri. Jadi kalau misalkan di dalam itu ada telur gitu, di dalam lemari es itu ada kamera gitu, sehingga telurnya itu sudah tinggal satu, maka kamera kulkas ini bisa pesen telur ke penyedia telur, dan itu dalam beberapa saat ada orang yang ngirimi telur ke rumah. Jadi bukan pemilik kulkas yang pesen, tapi kulkasnya sendiri yang pesen. Gitu. Jadi itu sudah teknologi itu sudah di depan mata, ya, ya sudah dibuat itu. Sehingga apa yang harus, maka itu di era industri adalah inovasi cerdas. Ya. Jadi semua harus melakukan inovasi secara cerdas. Kalau tidak mau berinovasi, maka akan tergelincir di era industri 4.0. Apakah COVID menghalangi perkembangan industri 4.0? Ternyata tidak. Dia akan menentukan bentuknya, menentukan bentuknya sendiri, sehingga transisi ke dunia online itu sudah, saya merasa bisa dipercepat, utamanya di dalam dunia pendidikan. Yang kita dulu tidak terbayangkan akan transisi 5 tahun di kementerian baru itu semua berpikir bahwa perkuliahan itu harus online, itu saya pikir dalam 2-3 tahun akan stable itu, kuliah online itu. Ternyata COVID datang, akhirnya dalam ukuran bulan semua sudah dilakukan secara online. Ya, ada yang siap, ada yang tidak siap, dan seterusnya. Oke. Di era industri 4.0 itu ada transformasi global. Jadi kalau dulu antara warga negara dan warga net itu interseksinya hanya sedikit,
sekarang warga net dan warga, kalau orang bilang sekarang itu bahasa kerennya itu netizen. Warga negara dan netizen itu sekarang sudah interseksinya semakin besar. Semua bisa ngomong, semua bisa mengkritik gitu. Ya, semua bisa ngomong lewat HP, tentu ada etika, ada aturan yang harus diikuti. Yang kedua, seperti disampaikan Presiden kita Jokowi, siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Gitu. Ya pastilah, kalau ada teman-teman yang punya akses informasi lebih banyak, maka dia akan mendahului. Sehingga yang tidak punya akses informasi, maka ketinggalan gitu ya. Sehingga pertumbuhan data itu sangat pesat sekarang. Jadi sekarang itu jangan sampai ngomong asal ngomong tanpa data gitu. Ya. Jadi ngomong akan didengar orang kalau itu basisnya adalah basis data. Ya. Kemudian dari bergulirnya banyak data itu sekarang data digital tentunya ya. Maka di tahun 2022 itu 57% pendapatan global itu bersumber dari sektor digital. Ini statement dari Menkominfo. Ya. Jack Ma, si penemu si penyedia jual beli online yang sangat besar di Cina itu, yang kaya raya itu dia statementnya adalah bisnis yang tidak segera adaptif dengan era digital akan tersingkir. Jadi semua yang tidak mau menyediakan informasi digital akan perkembangannya sangat lambat begitu. Mungkin yang nggak perlu internet itu adalah penjual bakso ya. Sehingga dari dulu ya segitu aja penjual bakso. Tapi kalau mau penjual bakso yang bisa diakses secara digital, maka orang dari rumah cukup pesen saja, tinggal di delivery ketika omsetnya jauh lebih besar. Gitu. Oke. Poltera fokus terhadap concern terhadap perubahan revolusi industri. Tapi tidak melupakan dengan aspek kemanusiaan, tidak melupakan aspek kemanusiaan. Sehingga revolusi industri digabung dengan kepedulian sosial, dan itu adalah berangkat dari hati yang kita supaya kepedulian sosialnya sangat tinggi. Jadi teknologi itu sebagai pondasi, hardware, brainware, dan software. Kemudian yang hardware, brainware, dan software itu dikomandani oleh hati yang bersih, maka itu adalah menjadi revolusi society 5.0 itu. Jadi Poltera tetap concern terhadap teknologi dan terhadap manusianya. Seperti pernah disampaikan, saya menyitir pendapat Rois Am Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Dimyati Rais itu. Jadi yang tidak bisa diajarkan oleh Google itu adalah adab, ketakwaan, keikhlasan. Itu tidak diajarkan lewat online, tidak bisa. Maka dari itu, jika dosen atau guru yang tidak memberikan tauladan yang baik gitu, maka ilmu bisa kalah dengan mahasiswa, ilmu bisa kalah dengan siswa, karena semua bisa disediakan oleh Google. Yang harus disediakan oleh guru adalah tauladan, termasuk dosen. Ya. Jadi Google menyediakan ilmu yang bisa diakses dengan cepat melalui HP, tapi tetap tauladan dari dosen atau guru tetap diperlukan. Bagaimana Poltera mempersiapkan lulusannya? Poltera diagram ini saya ilustrasikan termasuk bagaimana menyiasati kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi kementerian kita, Kementerian Pendidikan Tinggi ini sudah mengeluarkan
fatwa tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka Poltera tidak ketinggalan, dia harus merespon untuk merealisasikan itu semua. Jadi Poltera untuk urusan teknologi yang terkini di dunia kerja, maka Poltera punya Industrial Advisory Board. Kita tiap tahun menyelenggarakan pertemuan dengan dunia industri, supaya gap Poltera dengan industri itu tidak jauh-jauh. Gitu. Kita serap teknologinya, kemudian kita serap ke depan, kita serap orangnya untuk mengajar di Poltera, kemudian dengan konteks Merdeka Belajar, maka kita nanti akan banyak kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan lembaga sertifikasi kompetensi, yang ini semua akan bermanfaat buat mahasiswa atau lulusannya, sehingga akan mulus masuk ke dunia kerja di industri, revolusi industri 4.0 itu. Jadi sekarang zamannya kuliah itu multi entry, multi exit gitu. Multi entry, multi exit itu artinya kalau setelah 2 tahun kuliah misalkan, ya, kemudian bosen, pengen refreshing, pengen cari duit dulu, maka sekarang memungkinkan, kementerian kita memungkinkan untuk mahasiswa itu bisa kerja dulu, kemudian nanti setelah kerja pengalaman itu dipakai untuk materi kuliah yang pernah diterima dan pengalamannya yang di lapangan itu akan dilakukan rekognisi, kemudian akan masuk lagi ke Poltera, kemudian dilakukan upgrading keilmuan, kemudian sampai lulus, gitu, maka akan diwisuda. Bisa juga mahasiswa Poltera itu ngambil kuliah, karena misalkan, PENS lebih bagus robotnya. Oke, kita akan lakukan kerjasama, sehingga mahasiswa Poltera bisa belajar langsung di sumbernya, di PENS, ya, untuk mengambil mata kuliah tertentu. Maka itu memungkinkan dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar itu. Ya. Oke, ini kondisi Poltera saat ini. Kami punya mahasiswa aktif 690. Kemudian alumni 5 angkatan itu 530-an. Jadi lumayan, sejak 2015 sampai 2019 itu kita punya alumni 530, dan itu sudah tersebar, ya. Jadi kita juga punya jaringan sekarang, gitu kan. Nanti ke depan kita akan manage alumni ini menjadi lebih baik, gitu. Ya. Kemudian kita punya jurusan 4 jurusan, TLI, Teknik Listrik Industri, Teknik Mesin Alat Berat, Teknik Bangunan Kapal, dan Keperawatan. Nanti detailnya, bagaimana capaian pembelajarannya, bagaimana kompetensi lulusan yang dihasilkan dari setiap jurusan ini, akan disampaikan masing-masing oleh ketua jurusan masing-masing. Ya. Kemudian kerjasama dengan lembaga industri dan rumah sakit ini sampai saat ini sekitar 31-an. Ke depan dengan direktur kerjasama dan teknologi informasi yang baru, yang luwes dan lincah, saya pikir, ya, sehingga ke depan ini akan meningkat, yang sehingga kampus merdeka dan merdeka belajar itu bisa terrealisasi dengan cepat begitu. Sekarang data ini, ya, bagaimana posisi Poltera di antara politeknik yang ada di Indonesia ini. Ada 37 politeknik. Poltera itu kalau nggak salah dilahirkan nomor 36. Tolong dikoreksi nanti Pak Direktur kalau saya salah. Dilahirkan nomor 36. Dari angka kompetensi ini yang saya sajikan saat ini, angka kompetensi, itu Poltera masuk di nomor 26.
yang kuning ini. Ya. Jadi Poltera ini dari angka keketatan, ya kan mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian kalau pendaftarnya 100 diterima 100, kira-kira perguruan tinggi itu bagus apa tidak? Tentu tidak. Yang bagus itu adalah pendaftarnya banyak, yang diterima sedikit, sehingga itu kualitas saringan yang sekolah itu menjadi bagus gitu. Di mana-mana begitu. Ya kan? Jadi kalau yang daftar 100 diterima 100, ya nggak bagus. Tapi Poltera, kalau Anda lihat, ini angka 2019 itu pendaftarnya itu 1.308. Kami terima 417. Sehingga rasio penerima dan diterima itu 32. Artinya dari 100 pendaftar, kita cuma ambil 32. Dan itu kalau saya compare dengan Politeknik seluruh Indonesia, kita Poltera itu berada di nomor 26. Saudara kita terdekat, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, itu urutan ke-8 dari angka keketatan. Kemudian PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, itu angka keketannya nomor 12. Rasionya adalah 13 ya. 13 itu artinya dari 100 pendaftar maka 13 yang diterima. Ya, tentu yang paling bagus ini adalah Politeknik Bandung. Ya, ini paling tinggi adalah Politeknik Negeri Bandung. Ya. Kita Poltera ada di 26. Dari sini bisa disimpulkan begini, kalau kita ini lahir nomor 36, sekarang kita mampu berkompetisi sehingga masuk di angka 26. Kita ini berkembang pesat. Ya, sehingga saya yakinkan Anda semua yang akan kuliah di Poltera tidak perlu was-was, tidak perlu merasa bahwa ini perguruan tinggi baru di Madura, di Sampang begitu. Ini mungkin nggak maju atau apa. Dari angka ini saya ingin meyakinkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan orang tua siswa dan siswa bahwa di posisi kita di antara politeknik di Indonesia nggak jelek-jelek amat gitu loh. Dan ke depan kita akan tetap selalu memperbaiki Poltera ini gitu. Dan kita juga konsekuen dengan UKT. Jadi UKT itu kalau dibayarkan di awal, maka kita konsekuen, tidak akan ada lagi tarikan-tarikan. Ya, itu yang perlu saya yakinkan. Jadi nggak kayak perguruan tinggi yang taruhlah bukan negeri gitu, yang nggak ada UKT, yang ada uang inilah, uang itulah, nanti beli dasi, beli topi, beli sepatu, ada uang lagi gitu. Poltera tidak melakukan itu. Sekali bayar UKT, sekali itu selesai, nggak ada uang lagi, gitu ya. Dan itu komitmen kami gitu. Tapi jangan lupa bahwa kami juga menyiapkan di slide sebelumnya itu, kami juga akan membekali mahasiswa lulusan kita dengan kompetensi-kompetensi training bersertifikat, dan itu sertifikat yang diakui, dan itu semua gratis, ya. Jadi saya jamin semua gratis untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu, baik itu di teknik listrik industri, di jurusan TMAB, TBK, dan keperawatan. Saya jamin semua gratis, nggak ada tarikan lain, ya. Baik. Beasiswa di Poltera saat ini ada PPA yang itu untuk 29 mahasiswa. Ini murni akademik, prestasi akademik. Jadi kalau nggak pinter ya pasti nggak dapat gitu. Yang juara kelas pasti dapat, ya. Yang juara kelas pasti dapat. Ini akan saya kasih beasiswa itu. Kemudian Pemkab Sampang juga ngasih, ada 27 mahasiswa. Ya, ini prestasi akademik dan ekonomi. Ya, prestasi akademik dan ekonomi.
Jadi kalau tidak mampu, jangan ragu-ragu untuk kuliah. Nyuwun sewu, karena Ya. ini bincang santai, jadi saya santai juga menyampaikan. Waktu yang kurang 2 menit, nggih? Siap. Oke. Ini tinggal 1 slide saja kok, Bu. Ya. Pemkab Sampang ini prestasi dan ekonomi. Berarti yang ekonominya kurang bagus, ya, prestasi akademiknya lumayan, tidak perlu tinggi-tinggi amat, pasti saya kasih beasiswa. Jadi kalau apa namanya tidak punya uang gitu, jangan sungkan untuk datang ke Poltera untuk ikut tes. Nanti saya akan carikan beasiswa, ya. Dan itu gratis, tidak perlu bayari saya untuk memberikan beasiswa itu. Tidak perlu, tidak ada potongan, ya. Kemudian ada bidik misi. Itu tahun ini kita dapat 174 dan itu prestasi dan ekonomi. Kemudian ada Kemenak ngasih juga dari Basnas, tahun ini masih diajukan. Dulu kita pernah yang temporer ini dari LIPO, ya. Jadi kita ada banyak beasiswa. Dan saya garis bawahi sekali lagi, kalau tidak punya uang, kemudian punya kemampuan, jangan sungkan-sungkan datang ke Poltera untuk kuliah. Akan saya upayakan biayanya sampai lulus, ya. Oke. Saya yakinkan Poltera siap mengantarkan Anda memasuki dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Kami semua dosen Sivitas Akademika Poltera, ya, terutama Sivitas Akademika dan karyawan siap mengantarkan Anda masuk ke dunia kerja di era revolusi industri. Demikian Bu Endang, saya pikir tidak lebih dari 2 menit. Saya akhiri, nanti setelah selesai semuanya silakan ditanyakan apapun yang menjadi ganjalan bisa ditanyakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf sangat menggebu-gebu karena memang barusan sarapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.